Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama Pancasila dalam kajian sejarah, kedua Pancasila dalam perspektif ideologi, dan ketiga Pancasila dalam kajian filsafat. Dan yang pertama saya akan membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah. Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Kata Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip. Pancasila merupakan paduan bagi bangsa Indonesia dalam membentuk negara, pemerintah, dan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan. Dalam konteks sejarah Indonesia, Pancasila memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara. Sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak muncul begitu saja, tetapi melalui sejarah panjang perjuangan dan proses pemikiran. Berikut adalah beberapa poin kunci dalam sejarah pembentukan Pancasila. Yang pertama adalah perjuangan kemerdekaan. Pancasila muncul dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda. Para pemimpin dan pejuang kemerdekaan seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pimpinan nasionalis lainnya berkontribusi dalam merumuskan dasar ideologi negara. Yang kedua itu Sumpah Pemuda. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia menyatakan sumpah untuk bersatu dalam satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Dan yang ketiga itu ada Sidang BPUPKI. Pada tahun 1945 menjadi momen penting dalam perumusan Pancasila. Disinilah Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila yang merupakan prinsip-prinsip dasar negara. Dan ketiga itu proklamasi kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pancasila kemudian digunakan sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan 5 asas Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia mengaku adanya Tuhan yang Maha Esa. Ini mencerminkan toleransi agama dalam masyarakat Indonesia, di mana berbagai agama dianut oleh warga negara, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan prinsip menghormati martabat manusia, keadilan, dan peradaban. Contohnya hak asasi manusia di Indonesia diatur berdasarkan prinsip ini. Ketiga, persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Pancasila menjadi landasan untuk menjaga keutuhan negara. Keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila menggarisbawahi pemerintahan demokratis yang melibatkan partisipasi rakyat dan pengambilan keputusan melalui musyawarah. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya retribusi kekayaan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Indonesia. Contohnya implementasi Pancasila dalam sejarah Indonesia. Dan berikutnya ada ketahanan nasional. Selama masa penjajah Belanda, semangat Pancasila membantu warga Indonesia yang tetap bersatu dan berjuang demi kemanusiaan. Terus ada kemerdekaan dan pembentukan negara. Pancasila menjadi dasar pembentukan negara dan konstitusi Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Kemudian juga ada reformasi 98. Pancasila menjadi tonggak dalam gerakan reformasi yang melibatkan partisipasi rakyat dan menghasilkan perubahan signifikan dalam tatanan politik dan sosial Indonesia. Berikutnya kebijakan kesejahteraan sosial. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Pancasila tetap menjadi landasan ideologi negara Indonesia dan pemahaman serta implementasi prinsip-prinsipnya terus berkembang seiring waktu. Ini mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam sejarahnya. Dan yang kedua, saya akan membahas materi tentang Pancasila dalam perspektif ideologi. Jadi Pancasila sebagai ideologi itu adalah Pancasila seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang membentuk dasar untuk
tatanan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Dalam perspektif ideologi, Pancasila merupakan panduan yang mengatur bagaimana negara dan masyarakat harus berfungsi. Jadi ada 5 asas Pancasila dalam perspektif ideologi. Yang pertama, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menempatkan keyakinan pada Tuhan sebagai titik sentral dalam ideologi Pancasila. Dalam konteks ideologi, ini menggambarkan pentingnya moral, etika, dan norma agama dalam masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam perspektif ideologi, ini menekankan perlunya menghormati hak asasi manusia, keadilan, dan peradaban. Ini menciptakan kerangka kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan dan praktik pemerintah. Ketiga, persatuan Indonesia. Dalam perspektif ideologi, dalam sila ketiga ini, persatuan adalah konsep sentral. Ini menekankan pentingnya mengatasi perpecahan dan konflik yang mungkin muncul dalam masyarakat yang beragam budaya, suku, dan agama. Dan keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini, di konteks ideologi, menggarisbawahi pentingnya demokrasi, partisipasi rakyat, dan pengambilan keputusan yang bijaksana dan adil dalam pemerintahan. Dan kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perspektif ideologi, di sila kelima ini menunjukkan komitmen untuk mencapai distribusi kekayaan yang lebih adil, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada beberapa contoh implementasi Pancasila dalam perspektif ideologi. Yang pertama, ada kebijakan agama. Implementasi prinsip ketuhanan yang Maha Esa dalam ideologi Pancasila memandatkan toleransi agama di Indonesia, di mana semua warga negara memiliki hak untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing tanpa diskriminasi. Kebijakan dan kedua, ada kebijakan hak asasi manusia. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menggambarkan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia dan penghormatan terhadap martabat manusia serta menegakkan keadilan. Di ketiga, ada pembangunan kesejahteraan. Dalam perspektif ideologi, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mendorong pemerintah untuk merancang kebijakan yang mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Keempat, ada pemilihan umum. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tercermin dalam pemilihan umum dan sistem perwakilan di Indonesia, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Kelima, Pancasila sebagai ideologi memainkan peran penting dalam membentuk tatanan sosial dan politik Indonesia. Prinsip-prinsipnya mengatur nilai-nilai dasar dan panduan bagi negara dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Jadi kesimpulannya itu dari materi kedua ini, Pancasila sebagai ideologi itu memainkan peran penting membentuk tatanan sosial dan politik Indonesia. Prinsip-prinsipnya telah diatur. Prinsip-prinsipnya itu mengatur nilai-nilai dasar dan panduan bagi negara dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, saya akan membahas materi tentang Pancasila dalam kajian filsafat. Pengenalannya, Pancasila adalah sebuah konsep dan ideologi yang memiliki akar filsafat yang mendalam. Dalam kajian filsafat,
Pancasila mengeksplorasi pemahaman tentang kehidupan, moralitas, dan tatanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai yang menjadi dasar negara Indonesia. Dalam perspektif ini, Pancasila menjadi subjek analisis dan pemikiran filosofis yang mendalam. Berikut adalah 5 asas Pancasila dalam kajian filsafat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya sila pertama ini, prinsip ini dalam kajian filsafat mengundang pertanyaan tentang konsep Tuhan, eksistensi dan makna keberadaan Tuhan dalam pandangan manusia. Apakah Tuhan adalah dasar moral dan etika? Bagaimana manusia memahami konsep yang agung ini? Contohnya, diskusi tentang Tuhan dalam kajian filsafat agama di Indonesia, pemahaman tentang konsep Tuhan dan implikasinya dalam etika dan moralitas seringkali dianalisis melalui prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, sila kedua ya, tentunya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam filsafat, prinsip ini memunculkan pertanyaan tentang martabat manusia, hak asasi manusia, dan hubungan antara keadilan dan budaya. Bagaimana manusia mencapai peradaban yang adil? Apakah kemanusiaan bisa mencapai keadilan dalam budaya yang beragam? Contohnya, pemikiran hak asasi manusia. Para filsuf sering mengkaji hubungan antara martabat manusia, hak asasi manusia, dan keadilan dalam kerangka prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ketiga ada Persatuan Indonesia, tentunya sila ketiga ya. Dalam kajian filsafat membawa pertanyaan tentang identitas nasional, keberagaman budaya, dan persatuan sebagai tujuan moral. Apakah persatuan mengharuskan homogenitas? Bagaimana keragaman dalam berdampingan dengan persatuan? Contohnya ya, pluralisme budaya. Dalam konteks pluralisme budaya di Indonesia, kajian filsafat sering membahas mana menjaga persatuan dan keberagaman budaya, merenungkan prinsip persatuan Indonesia. Dan yang keempat, tentunya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks filsafat, prinsip ini memunculkan pertanyaan tentang demokrasi, wewenang, dan sumber kebijaksanaan. Apakah demokrasi adalah sistem paling bijaksana? Bagaimana mengukur hikmat dalam mengambil keputusan? Contohnya, demokrasi dan partisipasi publik. Dalam kajian filsafat politik, para pemikir mencari cara untuk mencapai demokrasi yang bijaksana mengikuti prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kajian filsafat Pancasila telah menjadi subjek perhatian banyak ahli dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, politik, sosiologi, dan hukum. Berikut adalah pandangan beberapa ahli terkemuka mengenai Pancasila dalam konteks filsafat. Yang pertama ada Profesor Dr. Sujono Sukanto. Sebagai seorang sosiolog dan filsuf terkemuka di Indonesia, Profesor Sujono Sukanto mengkaji Pancasila dari sudut pandang sosiologis. Ia memandang Pancasila sebagai landasan bagi pembentukan masyarakat Indonesia yang adil, egaliter, dan berkeadilan. Yang kedua ada Profesor Dr. Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid seorang filsuf dan cendekiawan Islam, memandang Pancasila dalam konteks harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan Pancasila. Ia berusaha memahami cara memadukan prinsip-prinsip agama dan negara dalam kerangka Pancasila. Dan ketiga ada Profesor Dr. Kailan. Kajian ini adalah seorang filosof yang memfokuskan kajiannya pada prinsip-prinsip moral dalam Pancasila. Ia menekankan pentingnya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai landasan etika dalam kehidupan masyarakat.
Dan kelima ada Profesor Dr. Rias Rasyid. Rias Rasyid adalah seorang filsuf yang memandang Pancasila dari sudut pandang keadilan sosial. Ia mempertimbangkan bagaimana prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diterapkan dalam kebijakan sosial dan ekonomi. Dan keenam ada Profesor Dr. Mokhtar Naim. Mokhtar Naim adalah seorang filsuf yang mendalami konsep Pancasila dalam konteks globalisasi. Dia mengumumkakan pandangan tentang bagaimana Pancasila dapat tetap relevan dalam menghadapi perubahan dunia yang cepat. Setiap ahli memiliki pandangan dan kontribusi uniknya terkait Pancasila. Dalam kajian filsafat, mereka telah membantu merumuskan pemahaman lebih dalam tentang prinsip-prinsip ini dalam berbagai konteks, dan pemikiran mereka memengaruhi perdebatan dan perkembangan filsafat Pancasila di Indonesia. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah bahwa Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia memiliki akar dalam filsafat yang mendalam. Dalam kajian filsafat, Pancasila menjadi subjek analisis yang mendalam dan kompleks. 5 azas Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi faktor pemikiran filsafat yang mencerminkan pandangan tentang agama, moralitas, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Banyak ahli terkemuka dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, politik, dan sosial, telah memberikan pandangan mereka tentang Pancasila dalam konteks filsafat. Mereka telah menyumbangkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila, serta cara mengaplikasikannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam pandangan filsafat, Pancasila terus menjadi sumber inspirasi untuk menjelajahi pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang etika, moralitas, demokrasi, dan peradaban dalam masyarakat Indonesia. Pancasila juga memunculkan perdebatan tentang harmonisasi, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai negara, serta tantangan globalisasi. Dalam konteks ini, Pancasila tetap menjadi landasan yang penting dalam memahami dan membentuk identitas Indonesia dan nilai-nilai masyarakatnya. Jadi sekian 3 materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.